selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Januaria Arinkon Moromon, NPM 2017-88-20-10-38, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang teks eksplanasi, yang dimana materi ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah pengertian teks eksplanasi. Yang kedua, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang ketiga, langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Yang keempat adalah struktur teks eksplanasi. Yang kelima, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Dan yang keenam adalah pola-pola pengembangan teks eksplanasi. Adapun tujuan pembelajaran yang saya paparkan yaitu 1. Dengan menulis teks eksplanasi, siswa mampu menjelaskan proses terjadinya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses yang bekerja secara alami maupun sosial. Yang kedua adalah siswa dapat memberikan atau menjelaskan fakta tentang teks eksplanasi kepada pembaca agar pembaca dapat memahami. Yang pertama, pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berisi penjelasan atas sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Yang kedua, ciri-ciri teks eksplanasi. A. Struktur terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta interpretasi. B. Informasi yang dimuat dengan berdasarkan fakta. C. Faktual tersebut memuat informasi yang sifatnya itu ilmiah atau keilmuan, contohnya seperti sains. D. Sifatnya informatif serta tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas. Yang ketiga, langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. A. Menentukan topik yang menarik, membuat rancangan kerangka teks, mengumpulkan referensi, mengembangkan teks, dan menyuting teks. Yang keempat adalah struktur teks eksplanasi. Pernyataan umum berisikan pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan pada proses terjadinya kejadian. Urutan sebab akibat berisi penjelasan mengenai proses terjadinya fenomena yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal sampai akhir. Interpretasi berisi kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan. Yang kelima adalah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. A. Fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia, contoh tsunami, banjir, gempa bumi, dan udara. B. Dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. C. Lebih banyak menggunakan verba material dan verba relasional atau kata kerja. D. Menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Contoh, sehingga, sebelum, pertama, jika, bila, dan kemudian. E. Menggunakan kalimat pasif. Yang keenam adalah pola-pola pengembangan teks eksplanasi. A. Pola deduktif adalah pola pengembangan yang mengurutkan dari umum ke khusus. Teks dengan pola ini memberikan kesimpulan atau gagasan utama di bagian awal teks. B. Pola induktif merupakan pola pengembangan paragraf yang mengurutkan dari informasi khusus ke umum. Kesimpulan atau gagasan utama pada pola ini diletakkan di bagian akhir teks. C. Pola proses merupakan pengembangan paragraf yang tersusun atas beberapa kalimat secara runtuh sehingga membentuk satu gagasan yang utuh. Dengan begitu, paragraf tertentu tidak langsung mengandung kesimpulan berupa kalimat yang eksplisit, tapi disimpulkan atas kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut. D. Pola contoh merupakan pengembangan paragraf yang menyajikan gagasan utama atau pokok pikiran yang kemudian diuraikan menjadi gagasan penjelas dalam bentuk ilustrasi atau contoh. E. Pola
kausalitas, yaitu teks eksplanasi yang menggunakan pola kausalitas memiliki unsur sebab akibat di dalamnya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran teks eksplanasi, semoga bermanfaat.